baik, terima kasih Pak Adi. Oke, baik ibu-ibu dan teman-teman semua, Bapak dan Ibu semua. Oke, ini soal masih pertanyaannya masih sama seperti dua soal yang sebelumnya, yaitu mengenai masalah keperawatan utama atau prioritas. Oke, ini mungkin agak sedikit berbeda kembali kasusnya. Ya, seorang laki-laki berusia 57 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosa medis hipertensi. Pasien mengeluh badannya lemas, mual, dan kepala pusing. Saat akan berjalan, pasien hampir jatuh. Ya, ada dari hasil pemeriksaan tanda vital, tekanan darah 170/80 mm Hg, frekuensi nadi 98 kali per menit, dan frekuensi napas 24 kali per menit, dan suhu 36,8 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah, apa masalah kepala utama yang muncul pada kasus di atas? Oke, di sini ya ada jawaban A, B, C, D, dan E. Ya, yang jawaban A, resiko tinggi terhadap penurunan curah jantung, kemudian potensial komplikasi, emboli pada sistem pena, kemudian nyeri dada akut berdasarkan gesekan perikardium, kemudian juga perubahan perfusi jaringan, dan juga adanya resiko cedera. Oke, dilihat si hasil jawaban yang Bapak Ibu semua tulis di kolom chat. Di sini cukup bervariasi juga, ada A, kemudian ada D, ada E. Ya, rata itu ya A, D, dan E. Jadi resiko tinggi terhadap penurunan curah jantung, kemudian perubahan perfusi jaringan, dan juga resiko cedera. Oke, kita lihat di sini ya, nyeri dada di sini tidak dimasukkan. Nah, di sini juga tidak ada mengeluh untuk nyeri dada ya. Jadi tidak masuk dalam diagnosa keperawatan dan prioritas, dan di sini saya lihat tidak ada yang menjawab jawaban tersebut. Kemudian yang B juga sama, ya, kemudian karena ini potensial dan itu biasanya di akhir. Kemudian untuk resiko tinggi terhadap curah jantung, ya, adapun jawabannya yang A, kemudian perubahan perfusi jaringan dan resiko cedera. Oke, salah satu jawaban dari A, D, dan E ini adalah yang benar. Ya, yang lebih tepat untuk masalah keperawatan utama. Ingat Bapak dan Ibu semua, untuk masalah keperawatan utama itu merupakan yang harus juga segera diatasi. Ya, jadi masalah keperawatan itu harus segera diatasi. Dan di sini kita lihat ya, data-datanya untuk resiko tinggi terhadap penurunan curah jantung itu memang sudah ada ya, tetapi ini baru resiko tinggi ya, belum ada memang data untuk ke penurunan curah jantungnya. Kemudian perubahan perfusi jaringan di sini juga sebenarnya belum ada data untuk ke gangguan perfusi jaringan untuk organ-organ tubuh yang lainnya. Tapi di sini mungkin ada resiko cedera ya. Jadi jawaban yang lebih tepat ya, Bapak Ibu semua itu adalah jawaban, coba apa berikutnya? Nah, ini ya yang lebih jelas, yang pasti itu adalah ke resiko cedera dampak dari hipertensinya tersebut karena memang sudah ada mengeluh pusing. Apalagi ini memang di rumah sakit, ini juga harus semuanya itu dilakukan pencegahan-pencegahan terjadinya yang namanya resiko cedera. Walaupun saya tahu kalau penyakit dengan hipertensi itu dipastikan sudah diberikan obat antihipertensi, apalagi sampai angkanya sampai 170 udah dalam kategori hipertensi yang berat. Itu mau tidak mau harus tidak bisa kita hanya memberikan tindakan-tindakan yang keperawatan saja ya, tetapi itu harus dipastikan dia mendapatkan intervensi yang berhubungan dengan medis. Nah, tapi kalau untuk kasus dari tadi karena pasien ada mengeluh pusing dan juga dia ada terjatuh ya, maka sebagai perawat kita harus mendahulukan agar pasien tersebut tidak terjatuh ya, dan juga harus dihindari untuk berjalan sendiri ataupun untuk kamar sendiri dan lain-lain. Jadi memang harus dibantu untuk melakukan bed rest total ya, jadi nggak kemana-mana. Jadi yang bisa kita utamakan di sini itu adalah E ya, yaitu resiko cedera. Ya, jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 ini adalah E ya, yaitu resiko cedera. Jadi nanti jika memang mendapatkan soal yang seperti ini juga kita harus tahu ya, biasanya kita harus mendahulukan yang memang bisa kita utamakan sebagai perawat ya, seperti itu. Oke.